Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Puskesmas Jengan Kota Surakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Gigi Laili Kurniasari, yang kami hormati teman-teman P3K Angkatan 2025. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, Puskesmas Jengan tahun 2025. Baik hadirin yang kami hormati, langsung saja paparan pada hari ini akan disampaikan oleh Saudari Wastu Hasruti AMDKes. Kepada Saudari Wastu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Desi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta dengan judul Si Gilas, Informasi Gigi dan Mulut dibahas tuntas. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan data diri saya. Nama saya Wastu Hastuti. Saya di Puskesmas Jengan sebagai terapis gigi dan mulut terampil. Next. Bab 1, latar belakang. Yang pertama, UU ASN nomor 5 tahun 2014 tentang dasar hukum yang mengatur sistem kepegawaian Indonesia dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 mengenai tentang manajemen P3K sebagai dasar laporan saya. Kemudian yang kedua, orientasi bagi P3K bertujuan untuk membekali nilai dan etika ASN. Yang ketiga, salah satu uraian tugas terapis gigi dan mulut terampil adalah melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan cara melakukan edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut kepada pasien. Next. Maksud dan tujuan yang pertama yaitu sebagai wadah pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, mengenalkan nilai dan etika instansi. Yang ketiga, mampu melaksanakan tugas sesuai misi organisasi. Dan yang terakhir yaitu mengaktualisasikan nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Next. Waktu dan tempat orientasi, waktunya dimulai dari tanggal 16 Juni tahun 2025 sampai di hari ini tanggal 26 Juni tahun 2025, tepatnya di Puskesmas Jengan. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta terdapat 7, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan, inklusif, dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Next. Berikut bagian struktur organisasi, bagian organisasi sekretariat daerah Kota Surakarta. Next, Mbak. Bab 2, manajemen P3K. Manajemen P3K merupakan serangkaian
Kegiatan yang bertujuan untuk mengatur dan mengolah P3K secara efektif dan efisien. Manajemen P3K tadi diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018. Penilaian P3K di bawah kewenangan instansi pemerintah masing-masing. Penilaian P3K didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari P3K. Penilaian kinerja P3K dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Disiplin P3K. Disiplin P3K adalah unsur penting dalam manajemen untuk menjaga profesionalisme dan tanggung jawab kerja. Penjatuhan sanksi mengacu pada aturan disiplin ASN dan instansi wajib pembina serta mengawasi kepatuhan disiplin. Next. Bab 3, rencana strategi atau Renstra Puskesmas Jayengan. Puskesmas Jayengan merupakan unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang berkomitmen penuh dalam memajukan pembangunan kesehatan. Puskesmas Jayengan menerapkan sistem klaster integrasi layanan primer atau yang disebut dengan ILP yang terdiri dari 5 klaster, yaitu klaster pertama klaster manajemen, yang kedua klaster ibu dan anak, klaster 3 klaster usia dewasa dan lansia, klaster 4 klaster penanggulangan penyakit menular, dan klaster kelima yaitu lintas klaster. Visi dan misi Puskesmas Jayengan. Visi Puskesmas Jayengan yaitu menjadi pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan memberikan pelayanan bermutu dan berkesinambungan sehingga terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Misi dari Puskesmas Jayengan yaitu yang pertama, bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Yang kedua, menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk pada lingkungan. Yang kelima, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP, lintas program dan lintas sektoral yang didukung oleh manajemen puskesmas. Next. Ini adalah bagian struktur organisasi Puskesmas Jayengan yang kepala puskesmasnya adalah Dr. Anjang Kusumanetra. Next. Di bab 4 ini saya mengambil 2 identifikasi isu. Yang pertama adalah pasien yang berobat ke poli gigi Puskesmas Jayengan masih membutuhkan media visual dalam hal penyakit gigi dan mulut. Yang kedua, penjelasan secara verbal terhadap kasus gigi dan mulut memerlukan peraga untuk menggambarkan kondisi nyata dari kasus gigi dan mulut. Isu yang saya angkat yaitu kurangnya pemahaman pasien tentang edukasi gigi dan mulut akibat edukasi yang bersifat verbal dan belum didukung oleh media edukasi yang memadai. Gagasan yang saya angkat yaitu Sigilas, informasi gigi dan mulut dibahas tuntas melalui media visual yaitu kalender edukasi kesehatan gigi dan mulut. Kegiatan yang pertama yaitu saya membuat desain kalender edukasi kesehatan gigi dan mulut. Tahapan kegiatannya saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait isi dari desain kalender edukasi kesehatan gigi dan mulut saya. Kemudian hasilnya saya mendapat persetujuan dan arahan dari mentor terkait isi dari desain edukasi kalender kesehatan gigi dan mulut. Next. Kegiatan saya yang kedua yaitu saya melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada pasien. Tahapan kegiatannya saya melakukan penyuluhan dengan menggunakan kalender edukasi kesehatan gigi dan mulut dan mendapatkan hasil tersusunnya materi edukasi dan pembawaan media yang menarik tentang kesehatan gigi dan mulut dapat dipahami oleh pasien. Next.
kegiatan saya yang ketiga, saya melakukan evaluasi. Tahapan kegiatannya, saya melakukan diskusi dengan mentor sehingga memperoleh masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, mengumpulkan bukti pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, saya menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan hasil terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemberian edukasi kepada pasien. Dan yang kedua, terkumpulnya bukti pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan. Next. Rencana kerja menengah yang tahun pertama, saya mengefektifkan kegiatan Sigilas. Kemudian hasilnya terlaksananya kegiatan Sigilas. Terus tahun kedua, saya melanjutkan kegiatan rutin Sigilas. Dan yang kedua, saya mendokumentasikan kegiatan tersebut di dalam Simpus. Dan hasilnya saya melaksanakannya kegiatan rutin Sigilas kepada pasien. Tahun ketiga, tetap saya masih melanjutkan kegiatan rutin Sigilas dan hasilnya masih sama, saya terlaksananya kegiatan rutin Sigilas kepada pasien. Next. Tahun keempat masih sama juga, saya akan rutin melakukan kegiatan Sigilas kepada pasien. Kemudian hasilnya juga masih sama, terlaksananya kegiatan rutin Sigilas kepada pasien. Diharapkan nanti pasien lebih tahu, lebih mudeng gitu ya. Terus tahun kelima melanjutkan kegiatan rutin Sigilas lagi dan hasilnya tetap terlaksananya kegiatan rutin Sigilas kepada pasien. Kesimpulannya, dengan adanya Sigilas ini, informasi gigi dan mulut dibahas tuntas. Edukasi dengan menggunakan media visual, yaitu kalender edukasi kesehatan gigi dan mulut, maka dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, dengan adanya aktualisasi ini, diharapkan pasien atau masyarakat lebih mudah mengerti dan memahami edukasi yang disampaikan melalui media visual. Yang ketiga, diharapkan ASN senantiasa memegang teguh nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu berakhlak. Next. Sarannya yaitu perkuat kolaborasi dan koordinasi, yaitu senantiasa jalin hubungan kerja yang baik serta tingkatkan kerjasama dan koordinasi. Yang kedua yaitu pegang teguh nilai dasar ASN, terus menanamkan dan menerapkan core value berakhlak dalam setiap kegiatan. Next. Ini dokumentasi kegiatan saya selama saya melakukan edukasi kepada pasien menggunakan kalender edukasi kesehatan gigi dan mulut saya. Di sini isinya terdapat ada pertumbuhan gigi dan mulut, kemudian ada berbagai penyakit kesehatan gigi dan mulut. Oke, bisa next. Nah, ini media edukasi visual saya yang saya lampirkan hanya covernya bagian depan. Ya, next. Nah, mari wujudkan senyum sehat tanpa karies melalui informasi yang jelas dan edukasi yang tuntas. Bersama Sigilas, kita jaga gigi, kita jaga generasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Wastu. Selanjutnya yaitu tanggapan dan arahan dari mentor yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Raili Kurniasari. Kepada yang terhormat Dr. Giginya, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Wastu yang sudah menyiapkan segala daya upaya semangat sampai akhirnya presentasi ini tersusun dalam seminar hari ini dengan tertata dan rapih ya. Baik, tanggapan saya yang pertama untuk inovasi yang disampaikan Mbak Wastu Hastuti ini mengenai program Sigilas. Ya,
bahwasanya bahwa di tingkat pelayanan kesehatan masyarakat itu memang selain kita diminta untuk melakukan hal yang bersifat praktis ya, artinya ketika ilmu sudah kita dapat, terus aplikasi terhadap pasien, dan kita ingin mencoba untuk membuat pelayanan itu lebih optimal seperti itu ya. Saya rasa bagus ini inovasinya, dan semoga nanti ke depannya benar-benar bisa terlaksana, terutama untuk klinis media promosi kesehatan untuk pasien di Poligigi. Beberapa hal di sini, ini sudah langsung pertanyaan atau komentar? Komentar dulu. Baik, untuk komentar cukup dulu. Selanjutnya moderator silakan. Baik, belum tertinggi, langsung saja sekalian interaksi pertanyaan dengan Mbak Wastu. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang akan coba saya sampaikan kepada Mbak Wastu. Pada inovasi Sigilas ini tentunya sudah melalui beberapa tahap penyaringan ya, ketika kemudian inovasi ini diangkat. Itu tadi juga sudah dijabarkan dengan jelas tuntas oleh Mbak Wastu perihal latar belakang ya, kenapa kegiatan ini kemudian dilaksanakan ya. Nah, dari pandangan Mbak Wastu sendiri ya, dari program Sigilas yang pada bulan Juni ini sudah terlaksana di Puskesmas Jaringan ini, apakah yang menjadi daya dorong ya, kemudian potensi apa yang menurut Mbak Wastu ini paling strategis ya, untuk melaksanakan kelanjutan dari program ini nantinya, seperti itu ya. Cukup itu dulu yang pertama. Dokter, terima kasih atas pertanyaannya. Selama saya menjalankan program Sigilas ini, saya mendapati banyak pasien yang lebih tahu ya dokter atas penyakit yang mungkin tadinya tidak kurang jelas tanpa dijelaskan dengan media visual. Setelah dijelaskan dengan media visual, pasien lebih tahu, lebih mengerti karena ada bukti nyata seperti penyakit, jadi lebih tahu. Terus nantinya edukasi ini akan dimasukkan ke dalam simpus, nanti dimasukkan di dalam bagian edukasi ya dokter, nanti bisa dimasukkan dalam situ. Baik, ternyata memang sudah visioner ya Mbak ya, dalam artian untuk program ini kedepannya sudah ibaratnya mata rantai yang memang sudah satu kesatuan dengan pelayanan klinis yang ada di Puskesmas, terutamanya di Poligigi, seperti itu ya Mbak Wastu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan kita punya core value PSN, baik. Nah, dari beberapa item pada berakhlak ini, sekiranya inovasi Sigilas ini Mbak Wastu mempunyai poin khusus untuk item yang mana, dan mungkin bisa dijelaskan kenapa core value ini cenderung ya lebih ke inovasi Mbak Wastu, seperti itu. Oke, menurut saya lebih cenderungnya ke prioritasasi pelayanan ya dokter. Maksudnya kan ini nanti Sigilas akan ada di pelayanan, nanti ada di pelayanan Poligigi, jadi lebih cenderungnya ke prioritasasi pelayanan gitu. Oke, sampun. Ada satu hal lagi, insya Allah sebagai penguatan ya. Boleh slide-nya dibuka pada saran.
Ya, saran ya. Baik Mbak Wastu, tadi ketika menjabarkan untuk core value berakhlak, Mbak Wastu lebih cenderung kepada item pertama untuk berorientasi pelayanan J. Kemudian coba kita lihat pada saran yang perkuat kolaborasi dan koordinasi. J. Apakah ada pertimbangan lain gitu? Adakah keselarasan antara saran yang Mbak Wastu buat ini dengan core value ASN yang sudah ada? Nah, kemudian kedua, untuk kolaborasi dan koordinasi gitu ya, tentunya kan tidak bisa berdiri sendiri kan ya nantinya ya, harus ada dukungan, kemudian juga keterlibatan dari berbagai pihak dan lintas program sektor juga seperti itu atas inovasi yang akan dijalankan. Nah, mungkin ini Mbak Wastu bisa menjabarkan juga pihak-pihak mana saja yang sekiranya terkait ya dengan program inovasi ini dan bagaimana nanti tindak lanjutnya selama 5 tahun ke depan gitu ya. Monggo. Nanti teman-teman yang terkait yaitu nanti bisa sama di Balik Gigi, karena ini nanti akan berlangsung di Balik Gigi ya dokter, jadi nanti bisa dengan dokter gigi dan perawat gigi, terus nanti senantiasa berkolaboratif dengan teman kerja motor. Baik, bagus jawabannya ya. Mungkin nanti untuk core AS-nya juga perlu diberikan nilai plus lagi untuk poin kolaboratif ya, selain yang berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua, untuk koordinasi dari lintas program seperti itu barangkali bisa dipikirkan juga untuk kerjasama antar klaster, kemudian lintas program promosi kesehatan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu Dr. Giginia atas tanggapan dan arahannya. Baik, kita beri aplaus kepada Mbak Wastu. Baik hadirin yang kami hormati, demikianlah presentasi hasil dari Saudari Wastu. Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.